Hai guys, kembali lagi di podcast The Camper. Kami anak muda pembawa perubahan. Yeay, hari ini aku Vinka ditemani sama Ci Jenny. Halo Ci Jenny. Hai. Hai guys, kita senang banget nih bisa ketemu sama teman-teman lagi yang lagi menyaksikan tayangan podcast The Camper ini. Hari ini kita bakal bahas topik yang tertera di video kita ini nih. Nyenengin diri sendiri itu self reward atau boros gitu kan. Nah, eh, gampangnya nih teman-teman, hari ini gue nggak akan bahas hal yang kayak tentang ngatur pengeluaran atau gimana, tapi mungkin kita mau bahas lebih detail tentang apa itu sih self reward dan seberapa pentingkah gitu kita melakukan self reward. Nah, aku pengen nanya dulu nih ke Ci Jenny. Ci, Apa tuh? eh, pasti udah nggak asing lah kalau Ci Jenny sama istilah self reward. Menurut Ci Jenny, apa sih bedanya self reward sama jajan, Ci? Sebenarnya menurut aku beda sih ya. Hmm. Self reward dari kata-kata itu self diri, reward merewardkan apa ada mengapresiasi diri Mm-mm. sendiri gitu ya. Dan reward itu biasanya sesuatu yang diberikan setelah apa yang dicapai gitu. Yes. Setelah kalau kata apa para pembicara gitu kan tepok-tepok kamu udah good job loh diri kamu misalnya Hmm. Jenny karena udah bisa melewati ini bisa melewati itu gitu kan jadi menurut aku ya beda gitu kalau jajan eh, abang bakso lewat gitu kan ketok-ketok mangkok itu bisa jajan gitu tapi kalau self reward itu kan kayak setelah biasanya ngelakuin hal-hal yang memang pantas kamu untuk direwardin gitu dan Mm-mm. ya karena kamu juga harus sebenarnya mengapresiasi diri kamu kok bisa gitu menghargai Mm-mm. keberhasilan apa yang sudah kamu capai gitu jadi Oke. beda. Oke. Thank you Ci Jenny. Bener banget ya teman-teman. Mungkin kalau ada teman-teman yang udah pernah dengar tentang self reward tapi sebenarnya selama ini masih salah persepsi. Tadi yang disampaikan Ci Jenny itu betul bahwa self reward itu adalah bentuk apresiasi terhadap apa yang sudah kita lakukan, pencapaian kita. Sehingga self reward itu tuh bisa memberikan motivasi lebih buat kita, sehingga bisa membuat Setuju. kita lebih semangat untuk melakukan hal-hal yang lebih baik, hal-hal yang baru, supaya kita berkembang. Jadi self reward itu tuh sifatnya nggak impulsif gitu. Kalau Betul. misalkan sifatnya impulsif, pernah gak sih Cici lagi Mm-mm. capek nih, misalkan Mm-mm. lagi apa ngerjain kerjaan atau mungkin lagi merasa, aduh secara Burn out emosional ya. di burn out gitu. Terus pelariannya adalah banyak-banyak nih. Ada yang pelariannya, gue mau beli seblak ah, gue mau beli boba ah, gue mau jalan-jalan ke Bali ah, gue mau beli tas baru ah gitu. Nah, pernah gak sih Ci ada di momen-momen kayak gitu? Pas lagi capek langsung cari pelariannya dan bilang itu self reward. Coba aku pikirkan dan aku telaah diriku. Pernah sih kalau lagi burn out, tapi nggak segampang itu juga sih ya memberikan self reward gitu. Ya kita tahan dulu, kita berjuang dulu bekerja, akhirnya Yes. sampai di waktu tertentu betul. Jadi sebenarnya tiap-tiap orang itu kan berbeda ya gimana dia bisa. Mm-mm. Kalau lagi stres kemana? Karena mereka udah ngenalin diri mereka lah ya, gitu kan. Kayak ada temen aku self rewardnya demen tas branded gitu. Ya. Terus ada lagi yang belinya koleksinya parfum dia udah senang Hmm. parfum parfum tuh. Kalau aku self rewardnya itu ya minimal tahun itu kayak kayak 3 kali gitu lah ya waktunya untuk aku mengapresiasi diri Hmm. memberikan reward untuk diri aku gitu aku suka traveling menjelajahi tempat-tempat lah ya berkunjung gitu Hmm. kan Hmm. itu salah satu aku untuk ya mengapresiasi diri gitu kan ceritanya memberikan hadiah gitulah buat diri sendiri Ya. jadi traveling. Thank you for sharing, Ci. Jadi, self reward Ci Jenny berarti bentuk yang udah lumayan fix ya. Kalau Cici itu akan mengapresiasi dengan akan traveling gitu ya. Iya. Oke. Nah, teman-teman, seringkali kan tadi aku udah bilang tuh di awal, aduh gue capek, aduh gue burn out, beli tas baru ah, atau enggak beli parfum baru ah, atau kalau misalnya kita lagi stres tiba-tiba scroll tuh ke apa namanya Online shop ya. e-commerce, online shop, langsung beli, langsung check out. Aku nggak bilang itu salah ya guys, Iya betul. tapi aku mau meluruskan kalau itu bukan self reward, itu adalah eh,
emotion focus coping. Di mana kita lagi capek, di mana kita lagi merasa, aduh energi terkuras, pemikiran terkuras, atau mungkin emosi lagi kurang enak gitu ya karena menghadapi banyak masalah. Akhirnya kita cuma ngelampiasin ke satu hal itu aja. Mungkin cara orang macam-macam dan aku nggak ada mau ngejudge kalau A itu bener, B itu salah gitu. Tapi aku mau bilang kalau itu bukan self reward guys, karena sifatnya itu cuma melepaskan penat sementara. Karena teman-teman di saat lagi capek itu cuma nyari pelarian. Aku sendiri mengakui ya teman-teman, kalau aku lagi capek, kayaknya aku butuh minuman manis nih biar otaknya seger gitu. Atau enggak, Enak sih kalau capek coklat sesuatu yang iya, manis. atau makan coklat. Mungkin kan itu gampang ya, tapi mungkin ada emotion focus coping yang kita lakukan melepaskan stres itu tuh dengan cara yang mungkin sebenarnya tuh kita ngikutin tren gitu ya. Misalkan kita lagi capek kerjaan, udahlah cuti, udahlah gue langsung berangkat gitu. Padahal kalau aku mau bilang, tahan dulu. Jangan-jangan dengan kamu ngelakuin itu, kamu lagi mengganggu cash flow kamu loh. Capek Mm-mm. dikit, langsung jalan-jalan. Capek Mm-mm. dikit, langsung beli barang yang mungkin agak mahal dan kita sebenarnya nggak bisa membeli itu secara terus-menerus gitu. Ya mungkin ada juga orang yang pelampiasan emosinya hal-hal yang gampang gitu, yang udahlah beli seblak 10.000 gitu. Tapi ada hal-hal yang kok kesannya malah dikit-dikit mengeluarkan uang untuk sesuatu yang sebenarnya cuma melepaskan penat sementara. Padahal ya self reward itu adalah saat dimana kita menghadiahi diri kita. Bukan untuk, aku mau bilang kalau itu tuh nggak akan menyelesaikan masalah teman-teman. Itu cuma menjadi bentuk bahwa kita, oh ya loh kita udah mencapai sesuatu gitu. Jadi eh, kalau misalkan kita dikit-dikit capek dan kita bilang, duh butuh healing gitu. Nah aku mau sampai nih teman-teman, coba deh kita pertanyakan ke diri kita sendiri lagi. Apakah itu cuma impulsif? Apakah sebenarnya tuh itu cuma hal yang ke-trigger karena kita ngeliat orang lain ngelakuin itu gitu. Betul. Dulu kalau misalkan kita capek, mungkin sebenarnya kita dengan cerita, dengan kita bisa sharing ke orang lain atau mungkin kayak oh ya udah butuh istirahat sejenak, sebenarnya cukup gitu. Tapi karena kita melihat di dunia ini kalau orang capek dikit-dikit jalan-jalan, dikit-dikit langsung check out barang mahal atau apa gitu. Ya, aku mau bilang jangan sampai kita semudah itu gitu untuk tergiur karena sifatnya cuma melepas stres sesaat aja gitu. Dan nyerempet dikit ya gitu teman-teman. Aku mau bilang sih, secapek-capeknya kita, makanan enak, barang barang mewah, atau mungkin tempat wisata yang keren banget, nggak akan bikin kita menyelesaikan masalah kita 100% sih. Jadi fokus kita kalau kita lagi dapat masalah adalah ya kita berfokus oke, itu kita cuma butuh refreshing itu sebenarnya. Dan kita butuh meredamkan ya mungkin pemikiran kita yang terlalu ruwet dengan ya mungkin istirahat sejenak. Tapi setelah itu ya kita harus belajar untuk oke, aku menghadapinya gitu. Misalkan kita sebenarnya lagi capek nih, misalkan ngerjain pekerjaan yang nggak mudah. Nah ya udah setelah itu kita akan fokus gitu. Oh ya, caranya menyelesaikan gimana dan kita juga apa ya, aku yakin sih teman-teman, semahal apapun makanan atau barang-barang gitu, ada saatnya kita akan merasa ya udah it's just a thing. Ya kita cuma melihat bahwa itu hal yang bagus, menyenangkan, tapi itu nggak menyelesaikan masalah. Yang menyelesaikan masalah adalah ketika kita datang sama Tuhan dan kita menghadapi masalah itu gitu dengan ya kita bergantung penuh sama Tuhan sih teman-teman. Jadi kalau kita lagi capek, jangan anggap bahwa barang itu menyelesaikan masalah. Setuju gak Ci Jenny? Pernah gak punya pengalaman kayak gitu Ci? Setuju sih. Jadi balik lagi ya, motivasi. Nah, motivasi kita untuk memberikan self reward kepada diri kita tuh hanya untuk benar-benar gitu karena memang merewardkan diri kita gitu kan, atau supaya nggak ketinggalan dengan orang lain, karena sebenarnya motif bisa nyerempet-nyerempet tuh Ya dengan betul. orang lain. Oh dia udah punya tas atau iPhone, ya gue juga nge-rewardin diri gue itulah ya gitu, sah-sah aja sih sebenarnya, Ya cuma benar ya sih. balik lagi ke motif gitu kan. Terus self rewarding itu apakah cuma sebagai lari pelampiasan gitu kan, jadi ya ya balik lagi ke motif sih Cinta, kalau aku. Ya Terus tadi benar nanya apa banget. lagi Cinta? Sorry. Eh kalau Ci Jenny sendiri pernah gak sih Ci ada di posisi yang kayak sebenarnya salah menanggapi. Jadi Cici menghadapi masalah nih, kayak menghadapi masalah tapi jalan keluarnya sebenarnya oh yaudah deh misalkan kayak impulsif beli sesuatu atau ya beli apapun gitu ya. Terus menyadari bahwa ternyata masalah aku nggak kelar loh dengan itu. Oh, menyadari pernah dong gitu. Kayak lagi ada masalah tapi
larinya ke pelampiasannya gitu, pasti pernah entah itu ke makanan yang malah nggak Mm. bawa benefit, malah timbangan naik ke kanan arahnya gitu gitu. Atau kenapa sebenarnya manusia itu eh, gam sebenarnya mudah untuk menghindar sih sebenarnya untuk zaman-zaman sekarang nih, masalah dikit lari, malah melari menjauh dari masalah itu, malah menghindar gitu kan. Dengan berbagai alasan tuh manusia paling jago untuk bikin alasan, bikin pelarian dari zaman dulu kan, Adam dan Hawa gitu kan, saling nyalah menyalahkan keadaan lah yang kita salahkan gitu, pasti pernah. Tapi ujung-ujungnya yang nggak menyelesaikan karena memang harus dihadapi sih gitu. Karena dengan kita lari atau kabur, terus larinya ke beli benda lain atau ke makanan, itu nggak nyelesain sih gitu. Ya benar banget Ya. sih. Terjawab ya teman-teman kalau itu tuh Mm-mm. eh, cuma sementara aja gitu. Kayak kita pengen, kita penat, misal gini. Misal ada apa ya? Ada eh, misalnya ada kebakaran satu ruangan. Ada Mm-mm. asapnya, ada apinya. Kita kepanasan nih teman-teman. Aduh, gawat kalau kita nggak keluar dari sini, kita benar-benar kebakar gitu. Nah, terus kita keluar dari ruangan itu. Kita cari udara segar, tapi abis itu kita tinggalin ruangan itu. Apakah ruangan itu akan kembali seperti semula? Jawabannya enggak ya. Kita Mm-mm. harus panggil bala bantuan, atau kita ambil apa sih namanya, APAR atau pemadam kebakaran itu, dan kita semprotin ke ruangan itu atau pakai karung goni. Jadi kita keluar, hirup udara udara segar dulu. Kita maksudnya ya kan di dalam situ nggak ada oksigen kan. Jadi kita butuh udara segar, lalu kita antara cari pertolongan yang bisa membantu kita atau kita hadapi itu juga gitu. Nah, sama halnya sih dengan hidup kita ini teman-teman. Jadi kalau kalian lagi di fase kebakaran tadi ya gitu. Maksudnya itu nggak bener-bener kalian kebakaran di ruangan gitu ya, tapi di fase kayak gitu, self reward itu ibarat kayak, aduh capek banget, aduh penat nih, aduh kayak aku harus keluar, aku udah terlalu capek suntuk di sini. Tapi somehow itu harus dihadapi sih teman-teman. Karena ruangan yang Mm-mm. kebakar tadi mungkin itu sebenarnya salah satu apa ya? eh, Aspek-aspek yang dalam kehidupan kita gitu. Apakah kita nyerah dengan hal itu? Apakah kita nyerah dengan tantangan di kerjaan kita? Apakah kita nyerah dengan keadaan keluarga kita dan lain sebagainya gitu. Mungkin capek sih. Ya mungkin kalau kebakaran terlalu ekstrim ya. Tapi mungkin kondisi-kondisi yang sebenarnya harus dihadapi teman-teman gitu. Ya, Jadi kalau menenangkan diri dulu sih nggak masalah ya. benar, betul banget. Narik Jadi sesaat tapi narik untuk kabur, napas, ya bener narik banget sih. Jadi kayak nggak salah kok gitu kita apa menenangkan diri, mengatur emosi kita. Tapi balik lagi sih. Nah, terus pertanyaan kedua nih, menurut Cici ya, kalau sesaat. kita nggak nyari orang yang bisa menyelesaikan masalah tersebut, apakah masalah kita akan kelar, Ci? Kalau kita lagi ada masalah nih, Hmm. nyari orang, nyari orang gitu ya. Nyari orang yang bisa membantu kita menyelesaikan masalah tersebut. Dalam artian ini Tuhan ya sebenarnya ya. Karena Kalau banyak bergantung, masalah hidup kita pengen bergantung sama diri sendiri gitu, Ci. emang kadang manusia tuh lebih mudah ya mengandalkan diri sendiri atau nyari orang bantuan yang bisa dilihat gitu kan. Mhm. Gitu. Cuma ya ya Tuhan bilang sekali lagi gitu lah. Nah, terkutuklah orang mengandalkan manusia gitu kan. Tuh. Memang agak keras gitu. Sebenarnya harusnya yang dicari Tuhan dalam arti dalam bentuk doa gitu. Jadi Mhm. kayaknya yang bisa nyelesain masalah gue si Vinka nih, si A. Jadi kan Hmm. loh, posisi Tuhan kok jadi diubah gitu. Memang benar Hmm. kita doa, tapi Tuhan akan mengirimkan atau ketika kita lagi doa, bahkan Tuhan memberi jawaban doa itu. Coba kamu hubungin, ada hikmat-hikmat yang Tuhan berikan gitu. Nah, ya bedanya itu, Tuhan yang akan menunjukkan orang yang benar, yang tepat, yang dikirim, diutus, siapa buat nolong kita daripada kita nyari. Kadang gini, banyak orang kecewa gitu kan. Misalnya kita terlilit utang, yang bisa bantu gue sih, Vinka nih. Soalnya pas ditelepon, Vinka, aku mau minjem uang dong, dikejar-kejar sama ini nih, tagihan gitu, udah harus bayar, jatuh tempo atau segala macam gitu kan. Terus Vinka dengan jawabannya, nggak bisa, gue lagi ini. Jadi kecewa gitu. Itu Mhm. juga bisa membuat orang kecewa sih, gitu, dengan Iya sih. nyari-nyari manusia untuk yang nyesain masalah kita. Mhm. Thank you Ci Jenny. Jadi Mm-mm. guys, sorry ya agak nyerempet ke masalah nih. Soalnya
banyak orang atau gue sendiri ya kadang ngelakuin self reward tuh di saat kita lagi terjebak masalah atau lagi capek, lagi burnout gitu. Tapi yang aku pengen bilang poin dari topik hari ini adalah kalau kita mau self reward itu dilakukan ketika kita menghargai diri sendiri untuk pencapaian. Jadi ya terserah sih teman-teman bisa ambil sesuatu poin dari sini. Kalau misalkan kita lagi burnout, kita lagi capek atau butuh refreshment, ya itu bukan dengan self reward ya teman-teman, tapi itu dengan ya kita mengambil ya maksudnya waktu sejenak kita untuk oke, memang mungkin menyegarkan pikiran dengan istirahat atau apa. Tapi balik lagi gitu ya. Kalau kita membeli barang atau kita misalkan melarikan diri dari keadaan itu atau mungkin ya udah deh gue mau cabut kemana gitu. Nah pada akhirnya itu nggak akan menyelesaikan masalah kok teman. Itu nggak akan menyelesaikan masalah. Itu cuma akan jadi pelampiasan sesaat. Jadi aku mau tekankan bahwa diri kita ini harus melakukan tindakan untuk bisa menyelesaikan hal tersebut. Yaitu kita ambil waktu sejenak, kita tenang, kita juga datang sama Tuhan, tanya sama Tuhan, dan ya kita juga bisa melakukan action untuk menghadapi hal itu. Lalu soal self rewardnya gimana nih? Nah teman-teman, balik lagi soal self reward yang tadi Ci Jenny bahas di awal. Kalau kita mau ngelakuin self reward, ada baiknya kita menentukan hal-hal yang kita mau capai. Misalkan gini, kalau satu semester ini kita bisa mengerjakan misalkan hal yang kita mau capai nih, atau mungkin kita, oh ya aku punya target nih, aku pengen bisa konsisten untuk misalkan kalian lagi pengen mengerjakan sesuatu atau bikin suatu karya, dan pada akhirnya kalian bisa mencapai hal itu. Boleh nih kalian, oke aku pengen men-self reward diriku dengan misalkan, membeli peralatan yang lebih bagus supaya aku bisa berkarya lebih bagus lagi. Atau mungkin, oh aku pengen nih bisa juga, kayak si Jenny tadi, refreshing dengan pergi traveling supaya bisa makin dapat inspirasi, makin melihat banyak-banyak, objek wisata yang menarik gitu. Itu nggak ada yang salah ya teman-teman. Jadi, self reward itu benar kalau kita punya target dan ingin mencapai hal tertentu. Jadi garis bawahi hal itu kita mengasihi diri kita sendiri, memberikan yang terbaik, karena kita tahu bahwa diri kita lagi berjuang, diri kita lagi layak untuk diberikan penghargaan gitu. Mungkin gampangnya gitu aja sih tentang self reward. Jadi self reward atau boros, pikirin lagi deh teman-teman. Jangan sampai self reward itu adalah hal yang jadi kita tuh bilang, oh ya kalau aku mencapai A, aku mau beli A, mau beli B gitu. Tapi B-nya itu tuh hal yang di luar kemampuan kita. Hal yang kita bahkan perlu pakai pay later, kita bahkan perlu menyisihkan uang yang kita punya dengan setengah mati gitu ya, atau bahkan sampai udah mengorbankan apapun gitu. Nah itu bukan self reward, itu namanya cuma memaksakan diri teman-teman. Aku mau bilang self reward itu nggak perlu mahal, self reward itu nggak perlu mewah, self reward itu nggak perlu ngikutin apa yang orang lain beli juga. Tapi lakukanlah self reward yang memang terbaik buat diri kita. Dan aku juga mau bilang, waktu kita mengosongkan pikiran kita dari segala rutinitas atau apapun yang memberatkan, dan kita ambil waktu tenang buat baca firman Tuhan, buat curhat sama Tuhan, itu juga self reward loh ke diri kita. Kita juga memakai waktu-waktu terbaik itu loh untuk bisa ngobrol sama Tuhan. Dan sedikit tentang yang boros tadi ya teman-teman. Ya, aku cuma mau bilang kalau ya memang seringkali ada pandangan-pandangan yang cukup orang-orang di dunia maya itu kayak gini. Aku mau kerja lebih keras supaya aku bisa beli A. Aku mau kerja lebih banyak lagi, lebih sibuk lagi supaya aku bisa membeli B dan bisa membungkam mulut-mulut orang lain gitu ya. Istilahnya kayak balas dendam gitu. Nah, teman-teman jangan sampai itu jadi hal yang kayak, wah keren ya, itu motivational banget gitu. Nah, teman-teman, aku nggak bilang bahwa nggak boleh gitu. Tapi teringat sih sama firman Tuhan di Matius 6 ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Itu clear loh teman-teman. Kalau misalkan kita mencintai uang kita dengan segitunya gitu, fokus kita cuma ke situ doang gitu loh. Uang kita cuma kita pikirin, aku harus kerja lebih keras supaya bisa beli A. Padahal sebenarnya nggak juga loh. Kalau kita kerja lebih keras tuh nggak cuma bisa beli A, tapi kita bisa bisa melakukan hal yang lebih baik lagi. Gitu sih. Jadi mungkin itu yang kalian bisa aku sampaikan tentang self reward dan gimana kita jangan sampai terlena dengan memboroskan uang kita. Nah, kalau Ci Jenny ada gak sih pesan-pesan buat anak-anak muda yang lagi mungkin kayak, oh aku udah dapet gaji nih, aku pengen self reward gitu. Apa sih
apa ya, saran terbaik Cici untuk bisa anak-anak muda itu tuh mempergunakan uangnya dengan yang sesuai porsinya gitu? Oke, sesuai porsinya ya. Hmm. Ya, aku cuma bisa nasehatin nih. Ya, bener kita nggak tahu ke depannya gimana. Tapi teman-teman yang udah tadi gajian ya kan, dibilangnya gajian mau self Mhm. reward. Entah udah ada yang ancang-ancang nih, udah ngeker-ngeker, udah masukin ke keranjang gitu kan, udah check out. Tapi belum di payment, tinggal masuk keranjang kalau kata temen. Ya masuk keranjang aja dulu, bayar nanti gitu kan. Yang udah ngeker-ngeker itu, em, gini, nyenengin diri nggak seharus eh, hal-hal yang boros atau yang membabi buta seperti itu. Kadang ya seperti yang tadi aku udah singgung sih teman-teman, hati-hati dengan motifnya itu. Benar-benar pure kah atau ada udang di balik bakwan gitu dengan berkedok Ah, self ya ya. reward gitu kan. Jadi gini, jangan juga pernah memaksakan gitu kan ya. Misalnya Mhm. ya kalian emang bener harus belajar mencintai diri sendiri gitu kan. Tapi ini kita nggak bahas keegoisan yang diri Ya, sendiri selalu jadi yang utama dibanding orang lain. Nggak. Mungkin dulu teman-teman yang tidak bisa menerima atau mengasihi diri sendiri karena ada kekurangan atau apa kan yang sedang lagi berproses belajar mengasihi itu bagus gitu memberikan self reward kecil sebenarnya tuh nggak mahal yang Vinka sebenarnya udah bahas ya loh benar. sebenarnya tipsnya teman-teman kalian bisa me time aja jalan di taman atau gimana itu udah self Benar. reward buat teman-teman nonton bioskop atau itu kan juga nggak terlalu mahal-mahal banget ya dibanding Hmm. uang kalian kalian paksa di luar anggaran kalian sebenarnya gitu kan belum bayar buat kos atau apa teman-teman yang misalnya masih merantau gitu self rewardnya karena suka traveling kayak aku maksa kalau misalnya nggak cukup ke Bali atau ke mana kan ke nggak cukup ke Singapura atau kemana kan ke Depok atau kemana gitu kan ada objek wisata di situ kan yang deket-deket gitu ke Bogor atau ke Dufan gitu kayak many Ya. ways gitu kalian jangan pernah memaksakan gitu dan iya teman-teman aku juga mau ngingetin satu hal kalian juga dalam mengikuti Tuhan ada reward yang pasti kalian terima gitu mungkin kalian wondering Tuhan mana reward gua gitu Hmm. udah ngikut lo gitu kan self reward buat gua mana gitu tapi cara Tuhan memberkati mereward teman-teman itu berbeda gitu itu juga pesan yang terbesit nih buat Hmm. walaupun kita lagi ngebahasnya self reward yang lain gitu ya Yes, yes, yes. Itu aja teman-teman Thank you so much Ci Jenny hmm, buat sharing kita bareng-bareng. Semoga teman-teman semua yang menyaksikan bisa dapat pelajaran ya. Maksudnya pasti semoga ada beda-beda. insight-nya ya Semoga ada insight-nya dan bisa terpakai gitu ya. Jadi nanti kalau tanggal 25 atau tanggal 30 gitu ya, bijak-bijaklah menggunakan karena sekali lagi di mana hartamu berada, situ hatimu juga berada. Jadi kita bijak dan kita belajar untuk nggak berfokus pada apa yang dunia ini kayak oh ya kamu harus ngelakuin A, kamu harus beli B gitu sih. Oke teman-teman, segitu aja podcast The Camper hari ini. Kalau kalian terberkati jangan lupa like, share juga ke teman-teman kalian dan juga yang belum subscribe, subscribe channel The Camper. Oke teman-teman, bye bye and God bless you. Hai